Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Yendra, NIM 362046, berasal dari lokal MAU 3C, berasal dari Gunung Melintang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengikuti ujian tengah semester tafsir ayat ekonomi dan lebih memahami selanjutnya apa itu tentang tafsir ayat ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca maksud dari definisi tafsir. Tafsir adalah ilmu yang memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Baiklah, saya akan membacakan metode penafsiran Al-Quran. Dari segi metode, sejauh ini dikenal ada 4 metode penafsiran, yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran tidak memberikan rincian yang detail, hanya ijmali atau global. Yang kedua, metode tahlili. Setelah metode ijmali, dikenal metode tahlili. Dengan menggunakan metode ini, seorang mufassir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbabul nuzul, munasabah, dan aspek lainnya yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufassir sendiri. Ketiga adalah metode muqarrin. Setelah metode ijmali dan tahlili, muncullah metode muqarrin atau perbandingan. Dengan metode ini, seorang mufassir melakukan perbandingan antara teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang lahirnya terlihat bertentangan. Berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, metode maudu'i. Yang terakhir muncul adalah metode maudu'i atau tematik. Berbeda dengan metode ijmali dan tahlili yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis sesuai dengan urutan dan surat yang terdapat dalam mushaf, maka metode maudu'i ini membahas ayat-ayat yang dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Jadi, urgensi untuk mempelajari tafsir adalah metodologi penafsiran adalah untuk membentuk pemikiran, pemahaman yang sistematis dan jelas, serta mengerti luas tentang Al-Quran yang merupakan kitab pedoman bagi kaum muslimin. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan salah satu ayat tafsir yang sudah saya pelajari, Quran surat Al-Baqarah 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Baiklah, isi kandungan pada ayat tersebut adalah pada ayat sebelumnya telah dijelaskan keadaan orang-orang kafir yang taklid terhadap nenek moyangnya dalam hal kesyirikan dan pengharaman terhadap hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu dengan menetapkan adanya hewan syaibah, ham, dan bahira untuk sembahan mereka. Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang mukmin, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan sesembahannya, mengakui Islam sebagai agamanya, dan mengakui Muhammad nabinya. Bersyukurlah kepada Allah
Tuhan kalian telah memberikan nikmat berupa daging-daging yang halal, dan janganlah kalian mengharamkannya sebagai dilakukan oleh orang-orang musyrik. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pelajaran tafsir ayat ekonomi. Semoga teman-teman membantu dari materi ayat tafsir ekonomi. Saya Wiko Hendra, saya lokal dari MHU 3C. Mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.